بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pengajian hadis Nabi dari kitab Takmilatu Abwabis Syiyam, kelengkapan bab-bab tentang puasa yang berisi 100 hadis tentang puasa, i'tikaf dan Ramadan. Dan yang terakhir kita bahas adalah pada poin yang ke-15, at-tasahhur bitamri wa ghairih. Makan sahur dengan kurma atau yang lain. Rasul bersabda, ni'mas sahurut tamr, sebaik-baik makanan sahur adalah kurma. Karena itu bagus seandainya kita sesekali mencoba sahur hanya dengan kurma. Dan sudah banyak yang mencoba dan ternyata lebih enak daripada sahur dengan nasi. Meskipun sahur dengan nasi juga boleh, tapi beberapa orang yang mencoba sahur hanya dengan kurma, seperti misalnya Pak Siddiq, imamnya Amanah, demikian juga Ustadz Abu Bakar, putranya Ustadz Mudzakir, demikian juga Ustadz Irwan yang mungkin juga mengisi di sini. Nah, ini sahurnya cuma kurma saja, ada yang 7 butir, ada yang 3 butir. Nah, itu ternyata dari sisi kenyamanan perut lebih nyaman perut. Bahkan kemarin Pak Siddiq itu mengatakan, coba antum coba Ustaz, sahur hanya kurma, itu lebih enak. Saya tanya lagi, enaknya di mana Pak? Nah, kata dia, pertama, kalau makan nasi itu cepat ngintir-intir, tapi kalau kurma tidak. Kemudian yang kedua, kalau sahurnya nasi itu lemes, kalau kurma tidak. Maka silakan dijawab, Pak. Ini sesuai sabda Nabi ya, sebaik-baik makanan sahur adalah kurma. Dan kita harus yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang ke-16, fadilah ta'khiris suhuri, mengakhirkan sahur. Jadi sahur diakhirkan itu ada fadilahnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, aku mendengar Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sesungguhnya kami ma'asyiral anbiya, seluruh para nabi, jumlahnya 124.000 nabi, umirna kami disuruh yaitu oleh Allah untuk melakukan 3 hal. Apa saja? Yang pertama, bita'jili fitrina, menyegerakan buka puasa kita. Jadi seluruh para nabi, 124.000 nabi, itu kalau puasa mereka menyegerakan buka puasa. Dengan kata lain, ketika sudah tenggelam matahari, ketika sudah terdengar adzan maghrib, langsung kita ambil kurma kita makan. Jangan seperti orang-orang Syiah yang sesat. Mereka menunggu gelap dulu baru makan. Nah, kita ini ahlus sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Sesuai sunnahnya para Nabi, begitu tenggelam matahari, meskipun masih terang, bismillah makan. Yang kedua adalah wa ta'khiri suhurina, mengakhirkan sahur. Nah, jadi sahur itu jangan terlalu malam, Pak. Jam 3 sahur itu terlalu malam itu. Jam 2 sahur apalagi. Jam 1 sahur, kesuwen itu nanti. Jadi sahur itu dimundurkan sampai menjelang adzan subuh. Anggaplah misalnya adzan subuh sekarang 4:30. Nah, jam 4 baru mulai sahur. Kan setengah jam sahur kan sudah cukup. Nah, maka kita cukupnya sahur berapa jam atau berapa menit, kita mepetkan dengan adzan subuh. Itu sunnah seluruh para nabi, 124.000 nabi. Yang ketiga, wa an-nata'a, dan bahwasanya kami meletakkan aimanana, telapak tangan kanan kami, ala syama'ilina, di atas telapak tangan kiri kami, fis sholati, ketika sholat, yaitu sedekap. Nah, jadi sunnahnya sholat itu dengan sedekap. Tujuannya apa sholat dengan sedekap ini? Tujuannya untuk menunjukkan kekhusyuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tangannya tidak disedekapkan, itu nanti gerak-gerak, Pak. Garuk-garuk kepala, udek-udek upil, dan sebagainya. Ya. Tapi disuruh sedekap ini supaya tenang, anteng. Nah, ini bisa menambah kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena biasanya kalau hatinya khusyuk, itu anggota tubuhnya juga khusyuk. Tapi kalau hatinya tidak khusyuk, anggota tubuhnya juga ikut tidak khusyuk. Makanya Sa'id bin Musayyab mengatakan, "Lau khasha'a qalbu hadha." Kalau khusyuk hatinya orang yang salat ini, khasha'at jawarihuh, pasti khusyuk juga, tenang juga anggota tubuhnya. Jadi kalau anggota tubuhnya gerak-gerak terus, nah itu berarti tanda hatinya juga tidak khusyuk dalam salatnya. Ini perkataan Sa'id bin Musayyab. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam Kabir dan perawi-perawinya adalah perawi hadis sahih. Berikutnya 17, bainan tihai suhuri, antara selesainya sahur wa adzani subhi, dengan adzan subuh itu cukup arba' daqaik, 4 detik, 4 menit. Jadi misalnya panjenengan sahur itu butuhnya 25 menit. Nah, maka selesai sahur 5 menit kemudian maka sudah adzan subuh. Saya melihat sahur saya itu secara santai itu sekitar 20 menit, Pak. Karena itu saya biasanya sahur hari-hari ini mulainya jam 4. Jam 4 saya suruh istri menghidangkan makan sahur. Karena saya butuh 20 menit. Nah, setelah 20 menit, kemudian masih ada sisa 5 menit istirahat untuk persiapan. Gosok gigi, wudhu, buang air, dan sebagainya. Nah, 5 menit persiapan, selesai kemudian azan subuh. Nah, itu sesuai dengan judul bab ini, antara selesai sahur dengan azan subuh, itu jaraknya 4 menit. Ya, dibulatkan 5 menit ya nggak apa-apa ya, longgar saja. Dalilnya ini, dari Zaid bin Thabit, bahwasanya para sahabat sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berdiri untuk sholat, yaitu sholat sunnah qabliyah subuh, karena sudah adzan subuh. Saya bertanya, berapa waktu antara keduanya? Maka dia menjawab, qadru khamsin, sekitar 50. Au qala sittin, atau dia mengatakan sekitar 60 ayat. Nah, jadi selesai sahur dengan adzan subuh, itu jedanya membaca 50 ayat. 50 ayat itu berapa? 4 menit. Hadis riwayat Bukhari. Dari mana taunya 4 menit? Nih, dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Zaid bin Thabit menjelaskan perkiraan waktunya dengan bacaan Quran 50 ayat. Kenapa? Untuk mengisyaratkan bahwa waktu tersebut adalah waktu untuk ibadah tilawah Al-Quran. Kalau kita tidak perlu persiapan di kamar mandi, maka setelah sahur menunggu adzan subuh, itu adalah kebiasaannya ulama-ulama dulu, ulama salaf, mereka membaca Quran. Nah, berbeda dengan kebiasaan sekarang, Pak. Ya. Habis sahur ngobrol-ngobrol, atau habis sahur turu meneh. Tidak begitu. Mereka menunggu adzan dengan baca Quran. Kemudian beliau mengatakan, seandainya mereka itu memperkirakan bukan dengan amalan membaca Quran, niscaya dia akan mengatakan misalnya sekitar 1 derajat, atau sekitar thuluthu khumusi sa'atin, sepertiga dari 1/5 jam. Saya sudah menghitung, sepertiga dari 1/5 jam itu adalah 4 menit. Ya, maka saya jelaskan di sini, qultu, saya katakan, hiya, sepertiga dari 1/5 jam itu adalah arba' daqaik, 4 menit. Wallahu a'lam. Nah, dari sinilah saya katakan tadi bahwa jeda antara selesai sahur dengan adzan subuh itu cukup 4 menit saja. Kalau biasanya orang-orang imsak itu kan 10 menit, Pak. Nah, itu kepanjangan itu. Jadi antara imsak dengan adzan subuh itu kalau sesuai hadis ini hanya 4 menit saja. Dan imsak itu bukan berarti haram untuk makan, ya, tapi maksudnya berhentilah karena sudah sebentar lagi, 4 menit lagi akan terdengar adzan subuh. Nah, mungkin orang Indonesia itu sukanya molor sehingga imsaknya itu dibuat 10 menitan. Ya. Dan sebenarnya teriak-teriak imsak itu nggak ada dalilnya sama sekali.
Berikutnya yang ke-18, al-amru perintah bisuhuri untuk sahur itu adalah amrustihbabin, perintah yang sifatnya sunnah. Jadi seandainya kita puasa tanpa sahur juga tidak berdosa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu, sahurlah kalian, fa inna karena sesungguhnya fis suhuri di dalam makan sahur barakatan ada berkah yang besar." Hadis muttafaqun alaih. Nah, perintah sahur di sini ini perintahnya sunnah. Dari mana taunya ini sunnah? Kesepakatan para ulama. Dari mana para ulama sepakat bahwasanya perintahnya sunnah? Karena Nabi itu kadang-kadang puasanya wisol, Pak. Wisol itu sambung ya. Hari Ahad sahur, puasa terus sampai Senin, tidak makan apa-apa. Jadi pas Senin itu tidak sahur ya. Kemudian makannya kapan? Nanti pas adzan maghrib hari Senin. Berarti puasanya 2 hari, Ahad, Senin. Nah, itu namanya puasa wisol, tapi itu khusus untuk Nabi, kita nggak boleh melakukan puasa wisol. Nah, ketika Nabi puasa wisol tidak sahur, berarti perintah sahur ini perintahnya sunnah, tidak wajib. Kemudian sahur itu mengandung berkah. Berkahnya sahur ada 2 macam. Ada berkah agama, ada berkah dunia. Berkah dunia misalnya dengan sebab sahur kita muncul tenaga pada tubuh kita. Sehingga meskipun kita puasa, kita masih bisa bekerja mencari nafkah. Meskipun kita puasa, kita masih bisa membersihkan rumah bagi ibu-ibu ya. Biasanya yang ngepel rumahnya dan sebagainya. Seandainya nggak puasa, lemes Pak. Udah nggak bisa apa-apa. Nah itu berkah dunia. Adapun berkah agamanya, nah kita sebutkan pada bab berikutnya. Nomor 19, at-tabarruk, mengambil barokah bisahuri, dengan makanan sahur. Nah, sehingga karena makanan sahur itu ada barokahnya, jangan ditinggalkan makan sahur. Meskipun hanya menenggak seteguk air, yang penting pokoknya sahur. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Da'ani, memanggil saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kepada as-sahuri, makanan sahur, fi Ramadan, di bulan Ramadan." Faqala, maka beliau bersabda, "Halumma, kemarilah, ila kepada al-ghada, makan pagi atau sarapan al-mubarak, yang diberkahi oleh Allah." Jadi sahur itu disebut Nabi dengan istilah makan pagi yang diberkahi. Nah, berkahnya tadi Pak, ada dunia, ada agama. Berkah agamanya apa? Dengan sahur kita dapat pahala. Karena kita melakukan perintah Nabi. Sahur itu kan diperintahkan Nabi. Nah, kita sahur itu melakukan perintah Nabi. Berarti mengamalkan sunnah Nabi, dapat pahala. Enak toh nggih? Mangan itu pahala, enak banget nih. Nah, itu salah satu berkahnya sahur dari sisi agama. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran, kalau bisa kita sahur itu ngajak orang, da'ani. Ya. Jadi tidak sahur sendiri, tapi ngajak orang. Ayo sini sahur sama saya. Nih. Itu kalau memang orangnya butuh untuk diajak. Tapi kalau masing-masing kita sudah cukup, bisa sahur di rumah masing-masing, ya sudah, nggak usah ajak-ajak. Ya. Tapi seandainya di masjid ada ahli sufah seperti zaman dulu. Ya. Nah, mungkin Irbad bin Sariyah ini termasuk ahli sufah, Pak. Sehingga oleh Nabi diajak, yuk yang di masjid masuk ke rumah. Karena di rumah ada makan sahur. Kalian yang di masjid nggak punya sahur, silahkan gabung bersama kami. Nah, diajak begitu. Kemudian tidak masalah kita menyebut sahur dengan nama ghoda atau sarapan pagi. Padahal sarapannya itu malam hari. Ini tidak termasuk bohong. Kenapa? Karena sahur meskipun dimakan malam hari, tapi dia itu pengganti makanan pagi hari. Nah, sehingga disebut dengan ghoda atau sarapan pagi, karena dia itu menggantikan sarapan pagi. Makanya ada kaidah mengatakan al-badil kal asil. Al-badil, pengganti itu kal asil, seperti asalnya. Sahur itu pengganti sarapan. Nah, maka berarti dia seperti sarapan. Sehingga disebut sarapan juga nggak apa-apa. Sarapan pagi. Loh, pagi gimana? Ini masih malam. Nggak apa-apa, nggak dosa. Tidak termasuk bohong seperti itu. Makanya muncul kaidah ini tadi. Nah, sekarang kita
buktikan adanya berkah agama dalam sahur kita. Yaitu bab yang ke-20, salatullahi, doanya Allah, selawatnya Allah, wal malaikati, dan selawatnya para malaikat, alal mutasahhir, bagi orang yang melakukan makan sahur. Nah, selawatnya Allah itu apa? Wahia, dia itu adalah rahmatuhu, rahmat Allah, menurut Imam Thawri. Wa sana'uhu, atau pujian Allah di hadapan para malaikatnya, menurut Imam Abu Aliyah. Wa maghfiratuhu, atau ampunan Allah, menurut ulama yang lain. Jadi Allah ngasih selawat kepada orang yang sahur, maksudnya ngasih apa? Ada 3 tafsiran, Pak. Ada yang menafsirkan ngasih rahmat, ada yang mengatakan ngasih pujian, yaitu memuji orang yang sahur ini di hadapan para malaikatnya. Lihatlah nih, hamba saya makan sahur ini, ya, melakukan sunnah nabiku ini, ya, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengartikan ampunan Allah. Nah, mudah-mudahan 3 tafsiran ini semuanya benar, sehingga ketika kita sahur itu kita langsung mendapatkan 3 hal sekaligus. Dirahmati Allah, diampuni Allah, dan dipuji-puji Allah di hadapan malaikatnya. Sehingga kita jadi terkenal di kalangan ahli langit, Pak. Meskipun di bumi kita nggak terkenal, ya. Kita orang biasa di bumi, ya. Tapi di langit terkenal karena dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikatnya dengan sebab kita sahur. Dalilnya ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sahuru, makanan sahur itu, akluhu, memakannya, barokatun, adalah berkah. Fala tada'u, maka jangan kalian meninggalkan sahur. Bagaimana kalau sudah kenyang? Walau, meskipun ayyajro'a, menenggak ahadukum, salah satu kalian, jar'atan min ma'in, setenggak atau satu tarikan nafas atau satu tegukan min ma'in, air. Jadi meskipun hanya satu teguk air, silahkan diminum sebagai makanan sahur. Kenapa? Berkah. Nah, karena itu kalau ada berkah itu jangan kita sia-siakan, Pak. Mumpung ada berkah, ambil. Ini ada berkah di sahur, sahurlah. Meskipun kenyang, nggak apa-apa. Yang penting sahur supaya dapat berkah. Yang penting apa? Kita melakukannya supaya dapat barokah. Meskipun hanya satu butir. Udah masuk sebenarnya, Pak. Nggak tahu tiba-tiba kok mati kenapa ini. Kembali ke sini, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, meskipun hanya menenggak seteguk air, tetap makanlah sahur. Kenapa? Fa innallaha azza wa jal, karena sesungguhnya Allah azza wa jal, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, mereka itu selawat, alal mutasahhirin, bagi orang-orang yang sahur. Selawatnya para malaikat itu adalah doa, Pak. Mereka mendoakan ampunan. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang makan sahur ini. Mereka punya dosa-dosa, tapi dengan sebab sahur maka ampunilah dosa-dosa mereka. Dan memang para malaikat itu kalau mendoakan manusia itu mendoakan ampunan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa yastaghfiruna, dan mereka memintakan ampun, liman fil ardi, bagi orang yang ada di bumi. Surat Asy-Syura ayat 5. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard
Dan para malaikat itu bertasbih memuji pemelihara mereka dan memintakan ampun untuk siapapun yang ada di bumi. Maksudnya orang-orang beriman, ya. Karena pada surat Ghafir ayat 7 itu dikatakan wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan para malaikat itu memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Jadi bukan semua yang di bumi, ya. Kalau orang-orang kafir kan tidak pantas untuk mendapatkan doa ampunan. Karena itu ketika kita sahur, mari kita resapi, Pak. Ini kita sedang diampuni oleh Allah. Kita sedang didoakan oleh para malaikat. Nah, sehingga kalau kita meresapi begini, kita akan jadi nyaman rasanya. Ya, jadi sambil makan, sambil meresapi, ini saya didoakan oleh para malaikat ini. Masya Allah. Diresapi begitu supaya tambah khusyuk kita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Imam Haythami, di dalam sanadnya ada rawi bernama Abu Rifa'ah. Saya tidak mendapati orang yang memuji dia, tidak pula orang yang mencela dia. Semua rawi-rawinya yang lain selain dia adalah perawi hadis sahih. Dan hadis ini dikatakan hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Berikutnya 21. As-suhuru, makan sahur itu, tafrikun adalah pembeda bainal muslim wal kitabi, antara orang muslim dengan ahli kitab. Jadi ahli kitab juga puasa, Pak, tapi mereka enggak sahur. Nah, kita ini muslim, kita hendaklah membedakan diri dengan ahli kitab. Jangan sampai muslim dengan ahli kitab sama, jangan, ya. Karena apa? Kalau sama itu nanti menyebabkan agama kita jadi lemah. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu, pembeda, ma baina siyamina, antara puasa kita umat Islam, wa siyami ahli kitab, dengan puasanya ahli kitab, itu adalah aklatus sahar, makan pada waktu sahur. Hadis riwayat Muslim. Ini meskipun berita, tapi maksudnya ini perintah, Pak. Nabi memberitakan, ya, pembeda antara kita umat Islam dengan ahli kitab, kalau kita puasa sahur, kalau mereka tidak sahur. Ini berita. Tapi maksudnya perintah. Selisihlah ahli kitab, sahurlah kalian. Karena seringkali Nabi itu menyuruh kita untuk menyelisihi orang-orang kafir. Khalifu, kata Nabi SAW, selisihilah al-majus, orang-orang majusi. Bagaimana caranya? Juzus syawarib, potong kumis. Jadi kumis jangan dibiarkan panjang kayak Pak Raden, Pak. Enggak sesuai sunnah itu. Wa arhul liha, dan biarkanlah jenggot. Nah, kalau jenggot malah jangan dikeperas, tapi biarkanlah jenggot supaya panjang. Semakin panjang semakin bagus, semakin ganteng. Karena ini adalah pembeda antara laki-laki dengan perempuan. Khaliful musyrikin, selisilah orang-orang musyrik. Dalam hadis yang lain, khaliful yahud, selisilah orang-orang Yahudi. Nah, jadi disuruh menyelisih majusi, musyrikin, Yahudi, Nasrani, semua orang kafir kita selisih. Maka dalam Islam tidak ada ajaran selamat Natal, enggak ada, Pak. Selamat Natal ya biar orang-orang kafir yang mengucapkan selamat Natal. Kita orang muslim anti mengatakan selamat Natal. Kenapa? Kita disuruh menyelisih. Nah, kok malah menyerupai gimana? Mereka pakai trompet pada waktu Natalan. Kita ikut-ikutan beli trompet. Jangan dibeli. Mau beli trompet silahkan, tapi bukan pas Natalan. Kalau bisa malah nggak usah beli sama sekali. Karena khawatirnya itu sudah menjadi khasnya mereka. Khaliful Yahud, selisilah orang-orang Yahudi. Karena mereka Yahudi tidak mau sholat pakai sandal, tidak mau sholat pakai sepatu. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, maka sok-sok kadang-kadang kita itu sholatnya pakai sandal, pakai sepatu. Tapi yang bersih, jangan yang kotor. Dan di rumah, jangan di masjid. Kalau di masjid nanti malah ngotori masjid nanti. Berikutnya babun fir rajul, bab seseorang yasma'un nida, mendengar azan yaitu azan subuh, wal ina ala yadi, sementara wadah masih ada di tangannya alias makannya belum selesai. Jadi ini bab tentang orang yang bangunnya kesiangan, Pak. Jam 4 baru bangun, ternyata belum masak nasi.
Akhirnya kecontalan lari ke warung tetangganya yang jual nasi. Sampai di sana sudah habis nasinya, Pak. Oh, lari lagi ke warung yang lain. Akhirnya dapat nasi, kemudian makan belum selesai, sudah terdengar azan subuh. Gimana ini? Apakah piringnya langsung kita taruh, kemudian kita berhenti, tidak makan, ataukah boleh dilanjutkan? Nah, ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a apabila mendengar ahadukum salah satu kalian an-nida adzan yaitu adzan subuh wal ina ala yadi sementara wadah ada di tangannya alias belum selesai makan fala yad'hu maka jangan dia meletakkan wadah tadi hatta yaqdiya sehingga dia menyelesaikan hajatahu minhu hajatnya dari wadah makanan tadi. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi boleh enggak dilanjutkan? Boleh. Kok penak men? Bukan penak men. Langsung terpaksa loh, Pak. Panjenengan belum selesai sahur. Disuruh berhenti, malah keselak nanti. Nah, maka dilanjutkan nggak apa-apa. Oh, saya nggak perlu menghabiskan nasi yang ada di piring. Cukup saya separuh saja. Terus setelah itu saya cukup minum. Silahkan, nggak apa-apa kalau memang cukup. Tapi kalau separuh piring nggak cukup, karena panjenengan misalnya kerjanya keras yang hari harus satu piring dihabiskan, maka silahkan dihabiskan, nggak apa-apa. Oh, ini keringanan dari Nabi, khusus bagi orang-orang yang terpaksa tadi. Ya jangan disengaja, Pak. Saya tak sengaja 5 menit sebelum adzan subuh saya mau baru makan. Nanti pas adzan subuh saya lanjutkan lagi, bahkan saya tanduk lagi. Ya, ngawur kalau itu. Ini kondisinya kondisi terpaksa. Dan para ulama mengatakan hadis ini berlakunya adalah untuk orang yang belum yakin bahwa adzan subuh itu sudah terbit fajar. Dan kondisi kita sekarang ini, kondisinya seperti itu, tidak yakin kita. Kenapa? Karena adzan subuh dikumandangkan, mata kita belum melihat fajar. Karena kalau langsung kita telanjang dengan mata telanjang melihat fajar, jam adzan subuh kita keluar rumah melihat fajar itu belum terbit, Pak. Jadi kita masih ragu-ragu. Dan para pakar falak kan berselisih pendapat. Ada yang mengatakan jadwal subuh yang beredar ini sudah tepat, ada yang mengatakan kecepatan 8 menit, ada yang mengatakan kecepatan 20 menit. Ahli falak saja berbeda pendapat, berarti menyebabkan kita ini ragu-ragu. Nah, makanya hadis ini berlaku untuk masa kita sekarang ini, tapi itu tadi ya, untuk kondisi yang terdesak saja. Jangan disengaja kita mengakhirkan sahur 5 menit sebelum adzan supaya pas adzan masih bisa lanjut, jangan begitu. Kalau terpaksa karena bangunnya kesiangan nih, hadisnya sudah ada seperti ini. Hadisnya menunjukkan ke yusru al-Islam. Kemudahan Islam. Nah, insya Allah nanti kultum tarweh saya judulnya Yusrul Islam, kemudahan Islam. Salah satu bukti kemudahan Islam adalah hadis ini ya. Anda bangunnya kesiangan, belum selesai makan, lanjutkan. Adzan subuh, yogen sing adzan gen adzan. Aku tak ngelanjutke mangan. Ngurung rampung nggih. Yang mengizinkan siapa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengizinkan. Tapi jangan lupa tadi ya, ini maksudnya para ulama, maksudnya kita mendengar adzan dan kita masih belum mengetahui apakah sudah terbit fajar atau belum. Dan kondisi itu terjadi pada masa kita sekarang ini. Karena dengan mata telanjang kita belum bisa melihat terbitnya fajar pada jam adzan subuh tadi. Sampai di sini kita masuk pasal baru. Faslun, pasal baru, abwabul iftar, bab-bab tentang buka puasa. Jadi bab-bab tentang sahur sudah kita bahas dari dulu sampai hadis terakhir tadi. Sekarang kita masuk pembahasan tentang iftar, buka puasa. 23. Man, orang yang aktsara memperbanyak ad-doa, berdoa qabla al-iftar, menjelang buka puasa. Orang yang seperti itu punya dalil atau tidak? Nah, ini dalilnya. Dari Ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya lis-shaim bagi orang yang puasa, inda fitrihi pada waktu buka puasanya,
la da'watan, sungguh memiliki suatu doa, ma turaddu, yang tidak ditolak oleh Allah. Kata-kata inda fitrih, pada saat berbuka, ini bisa juga diartikan sebelum berbuka. Karena kata-kata inda kita temukan dalam hadis yang lain itu artinya sebelum, Mbak. Misalnya as-siwak inda kulli shalah. Siwak ketika salat itu bukan pas salat kebersiwak, enggak boleh ya. Sebelum salat. As-siwak indal wudu. Siwak ketika wudu, bukan tengah-tengah wudu, bukan. Tapi sebelum wudu kita bersiwak dulu. Nah, berarti inda di sini kalau diartikan sebelum buka puasa, ya boleh saja sama dengan hadis-hadis yang lain. Makanya banyak orang yang sebelum buka puasa 5 menit, 10 menit itu dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti sekitar 5 menit kita akan berdoa kepada Allah untuk menutup kajian ini ya. Adzannya kan mungkin jam 6 kurang 5. Nah, nanti berarti jam 6 kurang 10 kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Terserah. Kalau di sini Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, saya mendengar Abdullah bin Amr berkata apabila dia itu berbuka, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau dengan rahmatmu yang mencakup segala sesuatu. Minta apa? Minta supaya Engkau mengampuniku. Jadi doanya Abdullah bin Amr simple, minta ampunan. Jadi minta sama Allah itu nggak usah neko-neko, Pak. Ya Allah, saya minta mobil, aneh-aneh wae. Minta mobil malah tabrakan kowe engko piye? Ya Allah, saya minta HP, aneh-aneh wae. Enggak usah dunia-dunia gitu diminta. Kita minta yang jelas-jelas saja, ya. Minta yang sifatnya akhirat atau agama. Minta ampunan, minta rahmat. Adapun dunia itu katut sajalah, ya. Kalau dikasih Allah, alhamdulillah. Enggak dikasih Allah juga alhamdulillah. Allah lebih tahu apa yang paling bagus untuk kita. Ya. Apakah Allah ingin menjadikan kita kaya atau Allah menjadikan kita miskin? Itu Allah lebih tahu ya, mana yang lebih bagus untuk diri kita. Nah, maka mintanya para sahabat tuh enggak neko-neko, Pak. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rahmatmu kan luas, maka tolong dengan sebab rahmatmu yang luas tadi, Engkau ampuni saya meskipun saya ini banyak dosa-dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam kitab Zawaid dikatakan sanadnya sahih. Hanya saja karena Ishaq bin Ubaidillah bin Harith ini adalah perawi yang laisa bihi ba's, yang tidak masalah. Tapi kata Syekh Albani dhaif. Berarti hadis ini diperselisihkan derajatnya. Yang mengatakan sahih adalah Imam Haythami. Yang mengatakan dhaif adalah Syekh Albani. Panjenengan mengikuti yang mana silahkan. Saya ikut Syekh Albani, hadisnya dhaif, ya enggak apa-apa. Saya ikut Imam Haythami, hadisnya sanadnya sahih, ya silakan. Dan saya mengikuti pendapat yang mensahihkan, Pak. Makanya saya termasuk yang suka untuk memperbanyak doa menjelang buka puasa. Kalau ada yang mengatakan ini dhaif, nggak usah diamalkan, lah silahkan aja. Tapi yang penting Anda harus banyak berdoa pada saat puasa, karena doanya orang puasa insya Allah lebih mustajab, karena dia adalah sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 24. Man zada, orang yang menambah indal iftar, ketika berbuka, ala tasmiyah, atas bismillah. Kalau saya kan cuma bismillah doa, Pak. Bismillah langsung makan kurma. Nah, ada orang-orang yang setelah bismillah itu masih doa lagi. Diriwayatkan dari Mu'ad bin Zuhrah bahwasanya berita sampai kepada dia bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apabila berbuka beliau mengucapkan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, hanya karena Engkau aku puasa dan hanya dengan rizkimu aku berbuka. Tapi hadis ini riwayat Abu Dawud, di dalam sanadnya ada rawi yang majhul. Berarti hadisnya apa? Dhaif.
Selain ada rawi yang majhul, juga di sini balaghahu, sampai berita kepada Mu'adz. Ini berarti sanadnya tidak jelas, Pak. Balaghon, ya. Tidak jelas. Maka hadis ini menyebabkan kondisi ini menyebabkan hadisnya dhaif. Karena itu kalau saya tidak membaca Allahumma lakasumtu secara terus-menerus, hanya sok-sok atau kadang-kadang saja. Karena kalau dibaca terus-menerus seolah-olah kita meyakini sunnah Nabi, ya. Nah, maka supaya tidak meyakini ini sebagai 100% sebagai sunnah Nabi karena hadisnya masih dhaif tadi, ya sebaiknya tidak usah terus-menerus dibaca gitu. Sok-sok nggak apa-apa, kadang-kadang nggak apa-apa. Makanya hadis ini dimulai dengan kata-kata ruwiya, diriwayatkan, ini untuk menunjukkan bahwa hadisnya dhaif. Dan telah lewat hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad bahwasanya kita disunahkan membaca bismillah sebelum makan. Jadi kalau bismillah saja sahih hadisnya. 25. Ad-du'a ba'dal iftar. Doa setelah buka puasa. Nah, ini juga banyak yang salah, Pak. Semestinya doanya dibaca setelah buka puasa, tapi sebagian orang membacanya sebelum buka puasa. Salah. Doanya apa? Dari Marwan bin Salim al-Muqaffa. Dia mengatakan, saya melihat Ibnu Umar memegang jenggotnya. Lalu dia potong apa yang lebih dari telapak tangannya. Nah, jadi jenggotnya sepanjang segini, Pak. Yang lebih dipotong. Dan ini dalil bolehnya kita merapikan jenggot. Istilahnya adalah tahdzibu, merapikan al-lihyah, jenggot. Boleh enggak merapikan jenggot? Jenggot yang tidak rapi dipotong-potong. Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh jenggot dipotong-potong begitu. Kalau mau merapikan ya dijungkati atau dikucir begini, enggak usah dipotong-potong. Nah, sebagian lagi ulama berpendapat boleh motong jenggot untuk merapikan. Yang penting tidak dikepras tadi, ya, tapi dirapikan saja supaya enak dilihatnya. Nah, ini dalilnya Ibnu Umar merapikan jenggotnya. Dan Ibnu Umar berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah berbuka beliau mengucapkan doa, "Dhahabadh dhama wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah." Telah lenyap dahaga dan telah basah urat-urat dan tetap ada pahalanya insyaallah. Telah lenyap dahaga. Berarti kalau dibaca sebelum buka puasa itu enggak cocok, Pak. Karena sebelum buka puasa kita masih dahaga, masih haus. Berarti kapan membacanya? Setelah berbuka. Maka ada doa sebelum berbuka, yaitu bismillah, itu yang sahih. Allahumma lakasumtu, itu dhaif. Ada doa setelah berbuka, yaitu dhahabadh dhama. Saya masih ingat dulu ketika saya masih kecil, di TPA diajarkan, duduk bersama sebelum buka puasa, kemudian ditalkin oleh guru TPA saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu dhahabadh dhama'u. Nah, dulu Pak, pas masih kecil. Nah, sekarang saya merasa harus menjelaskan kepada anak-anak TPA yang mendengar kajian ini, demikian juga guru-guru TPA yang ada, barangkali masih ada yang mengikuti alur yang lama, itu tolong diubah, ya. Dhahabadh dhama'u ini adalah doa setelah berbuka. Hadis riwayat Abu Dawud, sahih. 26. Fadilah ta'jilil fitr, menyegerakan buka puasa. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas, tidak henti-hentinya manusia, yaitu umat Islam, bi khairin, berada dalam kebaikan, ma salama ajjalul fitra, mereka menyegerakan buka puasa. Yang dimaksud menyegerakan buka puasa adalah begitu tenggelam matahari, terdengar adzan maghrib, bismillah, makan kurmanya. Enggak usah nunggu gelap seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah biarkan mereka sesat. Kalau mau dikasih petunjuk silahkan pakai petunjuk Nabi. Kalau enggak mau ya gen mereka sesat. Yang penting kita jangan ikut-ikutan sesat, ya. Mendengar adzan enggak usah peduli terang atau gelap, bismillah makan. Ini sunnah Nabi, ya. Jadi enggak usah gelap-gelapan, enggak usah, ya. Diriwayatkan
dari Tirmidzi, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jal, berkata Allah taala, ahabbu ibadi ilayya, paling disukainya hambaku kepadaku, ajaluhum fitran, yang paling segera berbuka. Nah, kalau hadis ini dhaif, makanya digunakan kata-kata ruwiya untuk menunjukkan dhaifnya ya. Tapi maknanya bisa sahih, Pak. Kenapa? Karena orang yang menyegerakan buka puasa, dia menghidupkan sunnah Nabi. Kalau menghidupkan sunnah Nabi, ya disukai oleh Allah. Karena tandanya orang disukai oleh Allah itu adalah dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa yang dimaksud manusia berada dalam kebaikan? Kalau mereka menyegarkan buka puasa, kebaikannya ini apa? Kebaikannya kebaikan apa ini? Ternyata dalam hadis yang lain ada tafsirannya. La yazalud dinu zahiran. Tidak henti-hentinya agama Islam ini akan menang apabila umat Islam itu menyegerakan buka puasa. Kok bisa menyegerakan buka puasa, agama menang? Karena dengan menyegerakan buka puasa, kita menyelisih orang kafir tadi. Orang kafir kan mengakhirkan. Yahudi Nasrani kalau buka puasa itu diakhirkan, Pak. Mirip orang-orang Syiah itu, mengakhirkan. Nah, kita kalau menyelisih orang-orang kafir, kita akan menang. Sehingga ini maksudnya Nabi adalah, kalau kamu umat Islam pengen menang, jangan menyerupai adat kafir. Kalau kamu menyerupai adatnya orang-orang kafir, kamu pasti kalah. Nah, sekarang kenapa umat Islam kok kalah? Karena umat Islam itu menyerupai orang kafir dalam banyak hal. Trennya, cara berpakaiannya, kemudian cara berbicaranya, bahasanya lebih suka bahasa kafir daripada bahasa muslim. Bahasa Inggris lebih mereka sukai daripada bahasa Arab. Padahal bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa Islam, bahasa umat Islam. Maka semestinya kita lebih bangga dengan bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Boleh bahasa Inggris, boleh, bagus ya. Tapi jangan menganggap bahasa Inggris lebih afdal daripada bahasa Arab. Salah itu. Baik, inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari. Sudah 40 menit saya bicara, maka 5 menit kita persiapan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارزقنا بركة ليلة القدر كاملة وافرة تامة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أهلك أمريكا اللهم أهلك الصهيون اللهم اطمس على أموالهم اللهم اطمس على أموالهم اللهم اطمس على أموالهم اللهم انصر المسلمين على الكفار والمشركين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.